Berlatar di kawasan pedesaan terpencil di pedalaman Australia, cerita berpusat pada sosok veteran penembak jitu bernama Victor Vance yang sengaja mengasingkan diri dari hiruk-pikuk demi meraih kedamaian hidup. Di tempat sunyi itu, Victor tak sebatang kara. Ia menetap bersama putri semata pengwainya, Maya, gadis jelita yang terus dilatih berbagai keahlian bertahan hidup, termasuk mahir menggunakan busur panah yang tengah ia pelajari saat ini. The conditions at the flag. The conditions of the flag do not represent the conditions of the target. Yes, I know. Right. So, if you understand it, make your adjustments. Tak berselang lama, hadirlah seorang pemuda yang merupakan kekasih Maya, bernama Kevin. Menyaksikan kehadiran Kevin, fokus latihan Maya seketika buyar. Ia melangkah menghampiri Kevin dan bergegas pergi menuju sekolah bersama pemuda itu, tanpa menyempatkan diri memberitahu ibunya bahwa malam nanti mereka tidak akan pulang ke rumah. Kids, you're late for school. Go on, don't forget tomorrow we're doing lunch here. I'm going to cook up a feed for her birthday. Oh, you don't have to do that. I'm 16, not 5. Remember? You okay? Yeah, she just sucks. I assume you didn't tell her about tonight then. Shit, no, that's tomorrow's problem. Good point. Selepas kepergian Maya dan kekasihnya, Victor tanpa sengaja melihat sebuah kendaraan roda 4 berwarna putih yang melaju dari kejauhan mengarah ke tempat tinggalnya. Kendati menetap di kawasan pedesaan yang amat tenang, Victor tetap mempertahankan insting militernya dengan terus waspada terhadap pergerakan mencurigakan di sekelilingnya, termasuk memantau pergerakan mobil putih tersebut. Hey there. This is Chris Hendricks, right? Meskipun saat itu Victor menunjukkan sikap yang kurang bersahabat, pengemudi mobil putih tersebut tetap bersikap tenang dan ramah saat memperkenalkan dirinya sebagai Peter Phillips. Tanpa berbelit-belit, Phillips langsung menerangkan maksud kedatangannya, yaitu diutus oleh sebuah korporasi agribisnis untuk melakukan negosiasi karena pihak mereka sangat berminat membeli lahan yang ditempati Victor. Represent foreign interests, corporate farmers. What company is that? Oh, come on now. That would be pillow talk, wouldn't it? Look at this. 130 hectares at 3.5 per. That gives you 350,000 clear after debts. It's a fresh start, Chris. Victor merasakan adanya ketidakwajaran melihat reaksi Phillips yang terlalu tenang, seolah telah menduga bahwa tawaran tersebut akan ditolak. Not for sale, mate. Everything has a price. Watch out for the cow shit. Mengendus niat buruk dari kedatangan Phillips, Victor bergerak cepat masuk ke dalam kediamannya untuk mengambil senjata api. Dan inilah yang terjadi. You've got 10 seconds to tell me who you are, Mr. Phillips. And another one for the bullet to pass through your body. Sayangnya, ketika Victor kembali mendekat, Arthur mendadak lenyap tanpa jejak. Dengan cerdik, Victor melacak lokasi Arthur dengan menelepon nomor ponsel yang tertera di kartu namanya, hingga suara dering terdengar dari kejauhan. Dari sanalah lokasi Arthur akhirnya terdeteksi. Sementara itu, Arthur yang menyadari posisinya telah ketahuan segera mengirimkan titik koordinat lokasinya kepada seseorang. Namun saat Victor kembali membidikkan senapan laras panjangnya untuk mengawasi area sekitar, situasi berdarah tak terhindarkan. Voodoo child. I'm with the dragon. Setelah mendengar perkataan terakhir Arthur sebelum dihabisi, Victor akhirnya tersadar bahwa Arthur diutus oleh musuh bebuyutannya, seorang pimpinan pemberontak kejam yang dikenal dengan sebutan Sang Naga. Merasa terancam, Victor segera menyiapkan seluruh perlengkapan senjatanya dan menghubungi pihak sekolah tempat Maya menuntut ilmu untuk meminta izin menjemput putrinya lebih awal.
Namun, Victor mendapati kenyataan mengejutkan ketika mendapat informasi bahwa selama 2 minggu berturut-turut Maya ternyata tidak pernah masuk sekolah. Victor pun bertanya-tanya kemana sebenarnya sang putri pergi selama ini. Padahal setiap hari Maya selalu berpamitan pergi ke sekolah bersama Kevin. Menyadari putrinya berada dalam bahaya besar, Victor tanpa ragu menghubungi mantan rekannya yang memiliki julukan Serigala Putih untuk meminta bantuan menghimpun kembali tim sniper elit mereka. Langkah ini diambil guna menghadapi Sang Naga, musuh lama yang kembali muncul dengan dendam masa lalu. Missed you too. Sang Naga merupakan pimpinan pemberontak kejam yang memiliki riwayat pertempuran kelam dengan Victor. Dendam tersebut berakar dari operasi militer 16 tahun silam, di mana Sang Naga menyergap dan menawan pasukan Victor. Victor kemudian berhasil meloloskan diri dengan cara meratakan markas pemberontak milik Sang Naga menggunakan ledakan hebat. Ledakan besar itu tidak hanya menghancurkan aset militer dan menewaskan banyak pasukan, tetapi juga meruntuhkan harga diri Sang Naga sebagai pimpinan perang pemberontak. He's alive. 100%. You're sure? I just buried one of his men. He said, "Long live the dragon," Long live the dragon. just before I put a bullet in his head. Kendati sempat menolak dan menganggap permintaan Victor sekadar halusinasi, Serigala Putih akhirnya bersedia membantu setelah Victor meyakinkannya bahwa Sang Naga akan datang malam ini untuk menculik putrinya. Sembari mempersiapkan seluruh persenjataan lamanya, Victor terus berupaya menghubungi Maya yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Anya, I need you to call me. I know you haven't been at school. I don't care about that right now. I just need you to call me and tell me where you are. Di saat Victor sibuk mencemaskan keselamatan sang putri, Maya yang sedang dimabuk asmara justru asik menikmati waktu berduaan bersama Kevin di tengah hutan. Parahnya lagi, ia mengabaikan panggilan telepon dari ibunya tanpa menyadari bahaya besar sedang mengintainya. I'm not taking it off though. I didn't think you would. Keesokan paginya, di balik rimbunnya semak belukar, seorang penembak jitu mengamati gerak-gerik Maya dan kekasihnya. Namun ketika Maya melihat sebuah helikopter melintas menuju rumahnya, ia segera bergegas pulang meninggalkan Kevin. Sementara itu, penembak jitu tersebut justru bermain-main dengan menembak wadah telur yang dipegang Kevin, hingga akhirnya Kevin tewas tertembak. Sosok penembak jitu itu pun keluar dari persembunyiannya, mengonfirmasi bahwa dialah Sang Naga. Di sisi lain, helikopter yang sebelumnya dilihat oleh Maya akhirnya mendarat di halaman rumah Victor. Meski sempat panik dan mengira helikopter tersebut milik pasukan Sang Naga, Victor dapat bernapas lega setelah melihat orang-orang yang turun dari dalamnya. Mereka adalah rekan-rekan lamanya sesama penembak jitu yang datang untuk membantu menghadapi musuh lama mereka. Di antaranya adalah Serigala Putih, penembak jitu veteran yang dulu pernah berada dalam satu tim dengan Victor saat masih bertugas di militer. Namun, alih-alih membawa seluruh rekan lama yang berpengalaman, Serigala Putih justru memboyong para penembak jitu muda dengan alasan rekan-rekan lama mereka kini bermukim di negara lain. Hal tersebut sempat memicu protes dari Victor karena ia meragukan kemampuan para prajurit muda ini. 9 ex-snipers with time on the ground. This is Australia, isn't it? Not exactly around the corner from the rest of the world. Make it worth it, will you? So that chopper cost me 20K. I'll cover it. Yeah. I can see you've done real well for yourself out here, soldier. Jeez, you must be pretty fucking certain it's not the dragon. Meski demikian, Serigala Putih berusaha meyakinkan Victor bahwa para penembak jitu muda ini memiliki kemampuan yang tak kalah hebat. Mereka terdiri dari Leo yang merupakan junior kesayangannya, kemudian Oscar teman seangkatan saat di militer, Damon mantan anggota pasukan penjaga perdamaian internasional, dan terakhir adalah Julian, mantan anak buahnya sewaktu bertugas di Afghanistan. This is Nico. We did some good in Afghanistan and now he contracts for me. Julian yang baru mengetahui bahwa target mereka kali ini adalah Sang Naga, seorang penembak jitu yang sangat tersohor akan kekejaman dan kehebatannya, seketika merasa gentar. Ia paham betul betapa berbahayanya sosok Sang Naga, sehingga ia menolak terlibat dalam misi tersebut dan memilih mundur meskipun telah dibujuk oleh Serigala Putih. You did not say this mission involved voodoo. I said it's a security detail, serve and protect. It's the dragon. The dragon's dead. I don't go up against the dragon for a favor. She needs to be paranoid. Well, of course she needs to be paranoid. There's a $10 million bounty on her fucking head. I might as well take her out myself. Hey, this is a death watch. Nico. Is that true?
Dragon's dead, Junior. Di dalam rumah, Victor membeberkan peta lokasi kediamannya guna memudahkan tim memahami medan dan menyusun strategi sebelum bertindak, sembari terus meyakinkan Serigala Putih bahwa sang naga masih hidup. Namun, Serigala Putih meyakini bahwa musuh lama mereka itu sudah lama tewas, dan saat ini mereka hanya berhadapan dengan penembak jitu amatir. Hal itu tentu membuat Victor kesal dan menegaskan bahwa Serigala Putih baru akan percaya setelah ada salah satu dari mereka yang terbunuh. One of us is going to be dead. Then we'll know the dragon has arrived. Sementara itu, Maya terperanjat saat melihat sebuah kendaraan yang hancur tergeletak di dekat halaman rumahnya. Menyadari situasi tidak beres, Maya meninggalkan sepeda motornya dan mengendap-ngendap mendekati rumah. Kemunculan Maya yang mendadak membuat Victor dan timnya melepaskan tembakan. Begitu menyadari bahwa itu adalah putrinya, Victor segera melepaskan tembakan ke arah dahan pohon sebagai sinyal agar Maya merunduk. Namun sebelum Victor menembak, tiba-tiba ternyata Julian yang sedari tadi bersembunyi di semak-semak sudah lebih dulu mengamati dari kejauhan. That was your mom telling you to stay down. There's gonna be somebody over there who's gonna come here and grab you, but you gotta stay low. Yeah? Stay here. And you're safe. She's unharmed and waiting for retrieval. Get it together, girl. Let's go. Setibanya di dalam rumah, Maya merasa bingung dan terkejut saat melihat orang-orang berseragam militer dan bersenjata lengkap berada di tempat tinggalnya. Penasaran dengan apa yang sedang terjadi, ia mempertanyakan hal tersebut kepada ibunya sembari dipasangkan rompi anti peluru. Victor menjelaskan bahwa di luar sana ada seseorang yang ingin membalas dendam atas permasalahan masa lalu, sehingga rekan-rekan militernya datang untuk memberikan perlindungan. There's a man out there looking for revenge for something that happened a long time ago. Mendengar penjelasan tersebut, Maya seketika teringat pada Kevin yang masih berada di area perkemahan luar. Victor berupaya menenangkan putrinya dengan meyakinkan bahwa Kevin pasti baik-baik saja, dan mereka akan segera menjemputnya begitu misi selesai. Namun sungguh malang, Serigala Putih yang sempat tersenyum bangga saat Victor mempercayakan keselamatan putrinya kepada tim mereka, justru harus mengalami nasib tragis. Serigala Putih tewas seketika setelah sebuah timah panas melesat tepat menembus kepalanya. Kejadian mendadak itu membuat mereka semua terguncang dan syok berat. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa lawan yang sedang dihadapi bukanlah penembak jitu amatir, seperti yang sempat diperkirakan oleh Serigala Putih. Kematian Serigala Putih membuat seluruh anggota tim menjadi jauh lebih waspada. Kecuali Leo yang tampak amat terpukul menyaksikan ayahnya tewas tepat di depan matanya sendiri. Ketegangan kian meningkat saat melihat Victor menancapkan anak panah pada luka tembak ayahnya guna memperkirakan arah datangnya tembakan musuh. We'll use him as a target. See if we can draw fire. Come on. Come on. Setelah Damon tewas tertembak, Victor mulai bersikap pasrah dan tidak berani lagi berdiri dekat jendela. Tak lama berselang, Oscar yang sedari tadi berjaga di luar masuk ke dalam rumah. Saat Oscar menanyakan keberadaan Maya, terdengar suara deru sepeda motor yang menandakan bahwa Maya nekat pergi sendirian untuk menjemput Kevin. Milk say. Where are you going? Where are you going? Setibanya di lokasi, Maya sangat terkejut dan tak sanggup membendung air matanya saat menyaksikan kekasihnya tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Victor yang menyusul dari belakang tidak dapat berbuat banyak selain berusaha menenangkan putrinya agar bisa merelakan kepergian Kevin. We're gonna stay with him tonight, all right? Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika semua orang bersiap di dalam rumah, suara tembakan mendadak terdengar mengincar penerangan hingga menyisakan lampu bagian dalam rumah saja. Oscar menyadari hal itu merupakan taktik penembak jitu di luar.
sehingga ia dengan cepat memadamkan seluruh penerangan agar posisi mereka tidak terdeteksi. Leo yang masih dilanda kepanikan hebat atas kematian ayahnya berinisiatif menghubungi satuan militer untuk meminta evakuasi darurat di titik penjemputan. Namun pihak militer justru menyarankan agar Leo menghubungi kepolisian saja untuk menangani masalah tersebut. Saran itu memicu kemarahan Leo karena merasa pihak militer mengabaikan ancaman nyata dari seorang pimpinan pemberontak yang sangat berbahaya, yang tak mungkin diatasi hanya dengan mengandalkan polisi. Setelah mendapat konfirmasi bahwa tim evakuasi baru akan tiba keesokan paginya, Oscar menyarankan agar mereka tetap bertahan dan bersembunyi di dalam rumah. Sementara itu, Victor yang masih berada di luar bersama putrinya terpaksa bermalam di dalam hutan demi menghindari risiko fatal jika nekat pulang saat sang naga masih mengintai. Pada momen tersebut, Maya baru mengetahui fakta bahwa ibunya merupakan seorang veteran militer. Gadis itu merasa amat kecewa karena selama ini ia sama sekali tidak tahu-menahu. Mengingat sejak kecil yang ia tahu ibunya hanyalah seorang mantan dokter, bukan prajurit elit yang telah mencabut banyak nyawa. 116. Perdebatan terus berlanjut hingga akhirnya Maya tertidur lelap karena kelelahan. Keesokan paginya, Victor dan putrinya dikagetkan oleh suara helikopter yang melintas di atas mereka. Victor secara refleks mengarahkan senjatanya, sebelum akhirnya menyadari bahwa helikopter tersebut adalah milik tim evakuasi militer. Namun sungguh malang, sang naga yang juga melihat kedatangan helikopter itu tanpa ragu, melepaskan tembakan hingga helikopter tersebut jatuh terhempas. Melihat tim evakuasi berhasil dilumpuhkan, Victor langsung memerintahkan Maya untuk segera berlari kembali ke rumah demi keselamatannya. Namun tanpa disangka, sang naga berhasil menembak dan melumpuhkan Maya. Melihat putrinya tak berdaya, Victor tidak tinggal diam. Ia segera mengenakan jubah kamuflase, ghillie suit untuk menyamar dan mulai memburu sang naga yang bergerak sangat lincah. Akan tetapi persembunyian Victor akhirnya terendus oleh sang naga. Berada dalam posisi terdesak, Victor hanya bisa pasrah melepaskan seluruh senjata dan perlengkapannya. Ia memohon agar sang naga tidak menyakiti putrinya yang tidak tahu apa-apa. Sayangnya, sang naga mengabaikan permohonan tersebut dan menegaskan bahwa ia akan membawa Maya pergi setelah menghabisi Victor beserta seluruh tim yang membantunya. Sang naga kemudian mengeluarkan sebuah syal berwarna merah yang seketika mengingatkan Victor pada masa lalunya, sebuah penanda tantangan duel 1 lawan 1. Tepat setelah sang naga menyampaikan maksudnya dan menghilang dari pandangan, Victor bergegas mengambil kembali senjatanya. Namun sayang, pimpinan pemberontak itu sudah lenyap tanpa jejak. Di sisi lain, Leo yang mengetahui helikopter tim evakuasi telah dihancurkan mulai diserang rasa takut yang luar biasa. Di tengah kepanikannya, Leo berniat melarikan diri dari kawasan tersebut. Niat Leo tercium oleh Oscar. Oscar berusaha menasihatinya bahwa bertahan di dalam rumah jauh lebih aman karena sang naga tidak akan membiarkan satupun musuhnya lolos dalam keadaan bernyawa. Lantaran keputusan Leo sudah bulat, Oscar tidak memiliki wewenang untuk menahannya lagi. Ia menyerahkan sebuah pistol kepada Leo sebagai senjata perlindungan diri jika harus menghadapi pertempuran jarak dekat. Meski tubuhnya gemetar hebat menahan rasa takut, Leo tetap nekat melangkah memasuki hutan. Victor yang menyadari dari kejauhan bahwa Leo sedang diincar oleh sang naga berupaya memberikan tembakan perlindungan. Namun tak terhindarkan, sebuah timah panas menembus bagian kaki Leo. Saat Victor berupaya menolong, tembakan susulan kembali menerpa Leo dari arah belakang. Satu-satunya cara bagi Victor adalah melacak lokasi persembunyian sang naga secepat mungkin. Di tengah upaya pencarian tersebut, Victor mendengar suara Julian melalui radio yang mengabarkan keberadaan sang naga. Saat sang naga berhasil meloloskan diri, Julian memanfaatkan kesempatan itu untuk memeriksa kondisi Leo yang sudah sekarat. Menyadari jarak menuju rumah tidak terlalu jauh, Julian bergegas membopong Leo tanpa menyadari bahwa sang naga telah menyiapkan jebakan. Di tengah perjalanan, Julian melihat pantulan cahaya yang ia duga berasal dari kekop senapan milik sang naga.
Tanpa ragu, ia membidik dan melepaskan tembakan hingga mengenai sasaran. Namun tepat saat Victor menyadari bahwa pantulan itu hanyalah jebakan, situasi mendadak berubah bahaya. Sementara itu di dalam rumah, Oscar yang tinggal seorang diri mendengar pergerakan mencurigakan dari arah pintu ruang bawah tanah. Saat diperiksa, ternyata sosok tersebut adalah Maya. Oscar berusaha menenangkan gadis yang sedang ketakutan itu dengan menceritakan kisah ketangguhan ibunya sewaktu masih aktif di militer. Di tengah perbincangan, Victor tiba membawa Leo yang terluka parah dan meminta bantuan Oscar untuk segera mengobatinya. Victor kemudian menuju gudang, mengambil sejerigen bensin, dan membasahi seluruh lantainya sebelum akhirnya kembali ke rumah untuk memastikan kondisi Leo. Melihat kondisi Leo yang kian kritis, Oscar menyarankan agar mereka segera angkat kaki meninggalkan rumah tersebut. Namun Victor menolak gagasan itu karena yakin sang naga tidak akan membunuh Maya, meski ia enggan menjelaskan alasan di balik keyakinannya tersebut. Penasaran dengan ucapan ibunya, Maya nekat melangkah keluar rumah untuk membuktikan kebenarannya. Kendati Victor dan Oscar berupaya keras menghentikannya, Maya tetap bersikeras berjalan keluar. Dugaannya terbukti, sang naga memang tidak melepaskan tembakan karena Maya sebenarnya adalah anak kandungnya sendiri. Dari sinilah rahasia kelam masa lalu yang selama ini dipendam oleh Victor akhirnya terkuak. 16 tahun silam, Victor beserta timnya ditangkap oleh milisi pemberontak pimpinan sang naga. Saat itu seluruh tawanan pria langsung dieksekusi mati, sementara para wanita dibiarkan hidup. Namun tatkala sang naga mengetahui bahwa Victor adalah seorang penembak jitu, ia memaksa Victor berduel 1 lawan 1 dengan rekan-rekannya sendiri. Dengan mengikatkan syal berwarna merah, para wanita dipaksa bertarung hingga menyisakan satu-satunya penyintas, yaitu Victor. Ia pun menjadi satu-satunya tawanan sang naga yang tersisa. Setelah sekian lama hidup sebagai tawanan, Victor yang ternyata mengandung anak sang naga berhasil meloloskan diri dengan cara meledakkan markas pemberontak tersebut. Ia kemudian mengasingkan diri ke sebuah pedesaan terpencil di Australia, sambil membawa serta putri kandung sang naga, yaitu Maya, yang kini telah beranjak remaja. Mendengar kenyataan pahit itu, Oscar merasa terkejut dan berniat menyusul Maya sebelum sang naga menangkapnya. Namun menurut Victor, langkah itu sangat berbahaya mengingat kemampuan tembakan sang naga yang sanggup membidik tepat sasaran dari jarak lebih dari 700 meter. Find him and I'll shoot him. Meski situasinya terkesan mustahil, Oscar terus berusaha meyakinkan Victor bahwa mereka masih memiliki peluang untuk menang. Mempertimbangkan hal tersebut, Victor akhirnya meminta Oscar membakar habis seluruh rumah apabila dirinya tidak berhasil selamat. Light it up. Mengetahui itu adalah rencana terakhir Victor, Oscar hanya bisa memantau pergerakannya dari dalam rumah. Namun keahlian sang naga yang tak masuk akal membuat Oscar gagal melacak keberadaannya, sementara sang naga dengan mudah merusak kekop senapan milik Victor. Mendapat informasi bahwa sang naga sudah berada sangat dekat dengan Victor, Oscar segera membakar gudang demi memecah perhatian musuh. Namun celakanya, Maya yang tidak memahami rencana itu justru melangkah mendekati gudang untuk memastikan kondisi Oscar setelah melihat kobaran api melahap bangunan tersebut. Melihat sang naga berjalan santai mengekor di belakang Maya, Victor berusaha keras membidik musuhnya menggunakan kekop senapan yang telah rusak. Namun karena tembakannya terus meleset, sang naga tetap melangkah dengan tenang tanpa hambatan. Bahkan dengan mudahnya, sang naga melepaskan tembakan ke arah Oscar yang sejak tadi bersiap membidik. Menyaksikan kejadian itu, Maya segera bergegas mengambil busur panah dari dalam rumah dan berhasil melumpuhkan sang naga untuk sementara. Usai memeriksa kondisi Oscar yang terluka parah, Maya kembali menghampiri sang naga dan membujuknya agar membiarkan Oscar tetap hidup. Namun Maya justru dibuat bingung saat sang naga memberinya pilihan sulit. Memilih Oscar atau ibunya yang boleh tetap bernyawa. Milk or your mum, you get to choose. Alright? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Maya langsung membopong Oscar keluar dari rumah. Sebelum pergi, sang naga menitipkan sebuah syal merah kepada Maya untuk diserahkan kepada ibunya. Melihat syal merah tersebut, Victor langsung paham bahwa ia harus menjalani duel 1 lawan 1. Dengan jarak yang amat jauh serta kondisi kekop yang rusak, Victor hanya bisa berharap pada keajaiban. Saat mendapat giliran pertama untuk menembak, Victor meminta putrinya membantu memperkirakan jarak dan arah angin. Namun karena perhitungan yang sangat sulit, tembakan pertama Victor melenceng jauh. You're 2 minutes to the left, 5 short.
Kini giliran sang naga yang membidik. Victor merasa sangat cemas mengingat sang naga terkenal dengan akurasi tembakan yang hampir tak pernah meleset, sehingga ia meminta Maya untuk menjauh. Tak disangka, tembakan sang naga ternyata juga meleset. Kesempatan kedua pun tiba bagi Victor. Maya kembali menjadi petunjuk arah bagi ibunya untuk menentukan sasaran tembak. 5 knots. 5. He missed! Maya sempat terkejut karena mengira tembakan kedua ibunya kembali meleset dan merasa pasrah karena mustahil sang naga gagal untuk kedua kalinya. Namun tanpa diduga, tembakan Victor sebelumnya ternyata telah mengenai tubuh sang naga. Akibat luka tersebut, tembakan balasan sang naga melenceng jauh hingga akhirnya ia terhempas dan tewas seketika. Dengan demikian, Victor dan Maya akhirnya terbebas sepenuhnya dari teror sang naga yang selama ini membayang-bayangi hidup mereka. Dan demikian film pun berakhir.